Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul kembali hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di Yayasan Pendidikan Matlaul Huda, tepatnya di RA Baitur Rohim. Ini sudah ada juga pemirsa ya, ini ada Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Umayyah SPD. Ibu sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga didampingi Ibu Nur Hayati SPD, sehat Ibu? Dan ini juga ada Dewan Guru dan juga ini ada perwakilan dari siswa-siswi ya, putra-putrinya luar biasa. Nah pemirsa, telah hadir juga di sini ibu-ibu juga. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat ya? Adik-adik sehat semuanya? Sehat, anak soleh? Siap? Mana suaranya? Siap, sekali lagi anak soleh? Masya Allah. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan acara Gelora Cinta Rasul pada kali ini, kita terdengarkan terlebih dahulu, ini ada adik-adik mau membacakan surat Al-Ma'un dan surat Al-Quraish ya. Baik, boleh dimulai ya sayang ya, dipegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fawailun uddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ri'latas syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Tepuk tangannya dong, ini luar biasa ya. Oke, ini luar biasa sekali ini ya. Adik-adik kita sudah membacakan tadi surat pendek, ada juga hadis-hadis pendek dan juga sudah membacakan sholawat. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk RA Baitur Rohim. Oke pemirsa RCTV, itulah tadi penampilan adik-adik kecil, mudah-mudahan ini menjadi semangat terus ya Bu ya. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan kita perbanyak membaca sholawat. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Kembali lagi pemirsa pada program Gelora Cinta Rasul. Terima kasih ya, tadi kita sudah dengarkan penampilan dari adik-adik yang hebat tadi ya Bu ya. Mungkin saya sekarang ngobrol sama Ibu Umayyah. Ibu Umayyah tadi tuh ya, tadi kalau kita lihat adik-adik kecil tadi, itu usianya berapa sih Bu? Kisaran berapa Bu? 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ya. Nah ini nih Bu nih ya, tadi kalau RA Baitur Rohim itu selama bulan suci Ramadan melaksanakan aktivitas seperti biasa atau ada hari liburnya Ibu? Seperti biasa, liburnya awal aja sama akhir. Kalau ininya seperti biasa. Seperti biasa, aktivitasnya. jamnya mungkin ada yang berkurang atau Iya. sama? Jamnya berkurang. Jamnya Karena berkurang. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat makan biasanya ya. Iya. Biasanya kalau anak-anak usia PAUD, usia RA itu ada makan bersama gitu ya. Iya. Karena bulan suci Ramadan jadi tidak ada Tidak ada. istirahat makan. Tidak ada. Oke. Tapi untuk kegiatannya seperti biasa ya Bu ya. Seperti biasa. Nah biasanya Bu, kalau bulan suci Ramadan ini diisi dengan kegiatan apa untuk anak-anak TK-nya Bu, RA-nya?
Biasanya kita ada pembiasaan sholat sunnah duha, Duha, setiap harinya betul. sebelum pembelajaran. Oke. Kemudian setelah sholat sunnah duha, baca-baca surat-surat pendek, doa Surat pendek. harian, ya. Kemudian baru kita mulai belajar. Mulai belajar. Jadi Iya. memang semuanya diawali dengan tadi ya ada beberapa pembiasaan ya Bu ya, Pembiasaan, seperti sholat duha, lalu juga tadi pembacaan surat-surat Surat pendek dan pendek. mungkin juga pemirsa sudah saksikan ya bahwasanya bukti dari program yang memang dilaksanakan oleh RA Baitur Rahim itu sudah terbukti tadi ya, ada adik-adik kita yang memang sudah hafal surat-surat pendek, Iya. sudah hafal juga beberapa hadis-hadis ya Bu ya, dan juga tadi sholawatnya sudah kompak ya. Ini luar biasa sekali. Nah Ibu, tadi kalau kita bicara RA Baitur Rohim, itu kapan sih Bu berdirinya? Berdirinya sejak tahun 2002, 2000. 15 Juli. Tapi izin operasionalnya itu baru 2010. 2010. Jadi sudah lumayan lama ya Bu ya? Lama. Sudah iya. lama ya Dan berdirinya. sudah terakreditasi. Alhamdulillah ya, dari tahun 2002 izinnya keluar 2020 sampai dengan hari ini 2023 masih istiqomah ya Bu ya. Ya, Artinya keberadaan RA Baitur Rohim ini diterima baik oleh masyarakat ya, Ya, Bu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, menjadi ladang ilmu ya Bu, gitu kan. Ini untuk ibu gurunya, ustazahnya ini ya luar biasa sekali ya. Karena memang tadi ya, kita kalau bicara guru itu selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Jasanya besar, banyak mendidik dan mencetak generasi-generasi yang berbudi, berakhlakul karimah, tapi tidak terlihat ya Bu ya, Ya, betul, tidak betul, terlihat. betul. Tapi Allah melihat Bu. Amin, Amin ya. amin. Oke, baik Ibu. Kalau dari jumlah siswa Bu, ada berapa siswa yang sudah terdaftar di RA Baitur Rohim ini Ibu? Untuk tahun 2022-2023 Betul? 25. 25 yang Karena sudah memang terdaftar. Pasca pandemi kita siswanya berkurang. Berkurang ya. Tapi insya Allah tahun ajaran baru sudah ada yang daftar. Sudah ada yang datang. Jadi memang Banyak. kita memasuki masa endemi saat ini ya Bu ya. Orang tua mungkin masih merasa khawatir ya ibu-ibu ya. Khawatir anaknya keluar rumah apalagi usia-usia yang masih rentan dengan penyakit, Iya. yang masih gampang tertular penyakit. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya, 2 tahun kita memasuki masa pandemi COVID 2019 itu sudahlah ya Bu ya. Sudah selesai dan sekarang kita sudah memasuki lagi masa endemi dan masa adaptasi yang memang dengan kebiasaan-kebiasaan baru pastinya, walaupun memang 2 tahun kita berada di dalam kukungan apa ya Bu ya, di rumah saja, ada istilahnya tidak boleh keluar rumah, tapi itu pasti banyak manfaatnya ya Bu ya, banyak hikmah di balik semua itu. Oke, Ibu, tadi kalau bicara jumlah siswa, itu biasanya dari mana aja Bu siswa yang hadir dan memang yang sekolah di RA Baitur Rohim ini Ibu? Dari desa Kemelaka Gedenya sendiri, kemudian dari Pilang ya. Dari Ada Pilang, desa oke. Pilang juga. Oke. Ada juga beberapa yang dari mana ya? Dari mana Bu yang Dawan? Dawan ya. ada juga ya. Jadi memang tidak hanya masyarakat di sekitar saja sudah tersebar juga ya Bu ya untuk RA Baitur Rohim ini. Ibu terakhir mungkin harapannya apa Bu untuk anak-anak juga untuk masyarakat ya mungkin sebagai ajang promosi juga nih gitu kan. Tadi ya dengan tadi hasil dari RA Baitur Rohim juga adik-adik tuh sudah ada yang hafal surat pendek, ada yang hafal juga hadis. Mungkin masih banyak ya Bu ya surat-surat pendek ya. Mungkin di juz 30 sudah selesai ya. Oke, belum sampai 30 tapi paling tidak mungkin dari biasanya kalau anak-anak TK tuh dari atas kasur ya ke bawah ya sudah hafal semua ya. Iya alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu di rumahnya tuh tinggal ngelancarin aja di rumahnya. Yang tugasnya kadang-kadang gini, ibu-ibu juga sebetulnya wali murid bisa nih ngajarin, tapi ya itu sibuk sama masak, sibuk sama pekerjaan rumah. Udahlah anaknya disekolahin aja. Nanti di sekolah mah pulang-pulang bisa hadis, tiba-tiba pulang-pulang ke rumah, ibu lagi marah-marah tadi dibacain la tardu bolakal jannah gitu ya. Ibu-ibunya kaget di rumah, loh kok anak saya bisa hadis gak bisa marah gitu ya. Kan begitu ya Bu ya, kurang lebih begitu. Mungkin ini baik ya Bu ya, jadi memang pendidikan anak usia dini itu tertanam
dari kecil sehingga ketika mereka sudah dewasa, pelajaran kecil ini yang memang membekas ya Bu ya. Jadi memang jangan ragu, jangan sungkan untuk menyekolahkan dan menitipkan anak-anak kita ke RA Baitur Rohim ya Bu ya. Oke, Ibu harapannya apa Bu tadi? Ibu harapan untuk anak-anak nih Bu yang memang saat ini Ibu punya PR yang besar bersama Dewan Gurunya untuk bisa menjadikan adik-adik kita ini menjadi manusia yang hebat, manusia yang beradab, manusia yang berkualitas Ibu. Harapannya sepertinya sepele biasa aja tapi besar ya. Karena apa, dari RA saya sudah mengajarkan dari sejak dini itu bacaan-bacaan sholat ya. Bacaan-bacaan sholat, oh iya tadi kita hanya menyebut surat pendek, hadis dan juga sholawat. Tapi ternyata ada lagi ya bacaan sholat yang diajarkan ya. Anak usia dini ini saya setiap hari Jumatnya kita sholat duha semuanya. Sholat duha. Dan insya Allah anak-anak sudah semuanya bisa ya bacaan sholat, hanya saya titip kepada mama-mama, ini anak kan sudah bisa bacaan sholat, tinggal di rumahnya anak-anak tuh diajarkan sholat 5 waktu karena bacaannya sudah bisa gitu. Nah, hal seperti ini yang sepertinya sepele tapi justru itu yang paling penting. Yang paling penting sholat, ya, oke, karena betul. saya pernah dengar beberapa anak yang kelas 5 atau kelas 6 SD itu belum bisa bacaan sholat ya, oke betul ya. Insya Allah anak-anak kita sudah bisa, tinggal dilancarkan aja di rumah. Di rumah, oke. Nah ini harapan dari Bu Guru di sekolah nih ya. Ini untuk ibu-ibu yang di rumah ya Bu ya. Tolong katanya tadi ya Ibu Umaya menyampaikan anak-anak ini sudah hebat Bu, sudah bisa bacaan sholatnya. Tinggal di rumahnya dilancarkan, diingatkan kembali untuk sholat fardunya ya Bu ya, karena kalau di sekolah waktunya hanya sedikit dan hanya menjalankan sholat duha saja gitu kan. Ini PR juga, karena untuk mencetak generasi dan anak-anak yang hebat itu kita butuh kerjasama antara orang tua dengan murid, tidak hanya di guru saja, sudah saya serahkan di guru saja, lepas saya sebagai orang tua. Oh tidak Ibu, nanti di akhirat nanti yang ditanya tetap kita sebagai orang tuanya. Semangat ya Bu ya. Semangat, oke Ibu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Kembali lagi pemirsa pada program Gelora Cinta Rasul. Dan masih bersama dengan anak-anak hebat dari RA Baitur Rohim ini nih ya. Masih semangat sayang? Semangat. Coba dong tepuk tangannya lagi, tepuk tangannya. Ya kenceng. Oh luar biasa, hebat ya, terima kasih. Nah pemirsa tadi disampaikan oleh Ibu Maya bahwasanya di RA Baitur Rohim ini tadi tidak hanya diajarkan hanya surat pendek lalu juga hadis-hadis, tapi juga lebih penting diajarkan bagaimana bacaan sholat ya. Nah ini juga menjadi agenda yang baik ya. Artinya di sini di Baitur Rohim ini juga anak-anak tidak hanya dibekali hal-hal yang sunat saja ya Bu, tapi yang wajibnya pun ditanamkan. Nah tadi Ibu Maya berpesan juga kepada wali muridnya untuk bisa bekerja sama sampai rumah diingatkan kembali anaknya untuk sholat. Mungkin agak dikeraskan bacaannya ya Bu, biar kalau yang salah-salahnya dibetulkan gitu ya Ibu-ibu ya. Oke, baik selanjutnya akan kita dengarkan, ini ada tausiah ya dari Ibu Nur Hayati SPD yang akan memberikan pencerahan. Mangga silakan Ibu, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak? Iya. Coba Ibu mau menyampaikan materi pentingnya pendidikan atau ibadah puasa untuk anak-anak usia dini. Anak-anak tahu tidak rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Keduanya sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Nah, untuk kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Artinya kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu apa sih? Anak-anak tahu tidak puasa itu apa?
Oh, lebaran. Puasa itu lebaran. Puasa itu adalah menahan dari lapar, haus, menahan amarah dan melatih kesabaran. Nah, anak-anak belajar berpuasa sedini mungkin. Anak-anak masih berpuasa? Masih, iya oke. Ya, kalau kita pentingnya mengajarin anak puasa sedini mungkin ialah untuk melatih kesabaran anak-anak. Kita sebagai orang tua mah jangan mengajarin anak dikala bulan Ramadan ngasih makan anak pagi-pagi. Melatih untuk kesabaran nanti ya. Kita nunggu sampai jam 9 dulu. Nanti kalau masih kuat nanti nunggu sampai jam 10. Masih kuat lagi nunggu sampai jam 11, itu melatih kesabaran untuk anak-anak. Ya, insya Allah dengan puasa kita akan menambah keimanan kita, menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan berbakti kepada orang tua semakin rajin. Oke, yuk kita sama-sama bertasyahud bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dong untuk Ibu Nur Hayati. Terima kasih Ibu. Tadi disampaikan sama Ibu Nur Hayati ya bahwasanya pentingnya mengajarkan anak-anak kita puasa di usia dini tadi ya Bu ya. Jadi mungkin kalau di rumahnya dilatih nih puasanya hari ini di usia dini, di usia 4 sampai 5 tahun jangan sampai jam 9 gitu ya. Jangan makan dulu. Kuat jam 9, jam 10 sampai akhirnya maghrib ya Bu ya. Oke ya. Jadi memang itu ya, memang tidak diwajibkan bagi anak-anak di usia yang belum balik untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi tadi dilatih ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan berlatih dari usia dini anak-anak kita menjadi sabar, menjadi tahu ketika nanti balik nanti mereka sudah siap untuk menjadi muslim yang sesungguhnya ya Bu ya. Dengan aturan, dengan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nur Hayati terima kasih banyak, Ibu Umayyah juga terima kasih banyak sudah menerima kami semuanya di RA Baitur Rohim. Sehat selalu ya Bu. Amin. Ibu-ibu sehat ya Bu. Terima kasih, terima kasih. Adik-adik juga sehat ya. Sehat ya, terima kasih banyak sudah menerima Gelora Cinta Rasul di RA Baitur Rohim. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul di RA Baitur Rohim. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 hal yang selalu beliau lakukan. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan untuk bersahur. Dan setiap kali beliau berbuka, beliau senantiasa memakan kurma. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa menghatamkan Quran selama bulan Ramadan. Dan bahkan malaikat Jibril secara khusus
datang kepada beliau di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW tadarus menghatamkan bacaan Quran dan disimak oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa bersegera dan memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Dalam satu hadis dikatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah dan kebaikan-kebaikan yang lain itu seperti tiupan angin. Tiupan angin yang tidak pernah berhenti dan selalu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan yang keempat, baginda Rasulullah SAW menghiasi malam-malam Ramadan dengan memperbanyak sholat. Pemirsa, mari kita hiasi, kita jadikan indah Ramadan kita sebagaimana amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.